Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Thumma assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Insyaallah Mas dan juga Bang, di sini ada paman juga. Alhamdulillah, kita akan membahas atau merojaah juga berkaitan dengan kitab tauhid atau berkaitan dengan at-tauhid. Sebelumnya kita membahas bab kelima berarti ya. Yang di situ ada firman Allah Subhanahu wa taala. Bab kelima itu ayatnya itu wa man ahsanu qawlan mimma da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin, dalam surat Al-Fussilat ayat 33. Nah, kita bahas sebentar, mungkin sekitar 5 menit. Nah, di sini dijelaskan bahwasannya perkataan terbaik yaitu perkataannya siapa? Perkataannya orang yang berdakwah menyuruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditafsirkan di sini ilallah maksudnya ilat tauhid. Maksudnya adalah kepada tauhid. Jadi perkataan yang terbaik adalah ketika seseorang itu menyuruh atau mengajarkan manusia atau mengajak manusia atau mendakwahkan manusia kepada Allah. Mendakwahkan manusia kepada tauhid. Dan yang kedua, wa amila sholihan, dan dia beramal sholih dan dia berkata dan meyakini bahwasannya sungguhnya aku termasuk kaum muslimin atau orang-orang yang berserah diri. Oke, di sini ini tentang kita diperintahkan untuk mendakwahkan syahadat alla ilaha illallah. Artinya apa? Artinya kita mendakwahkan tauhid. Ya, bukan lebih ke masyarakat umum terlebih dahulu, mungkin bisa ke keluarga kita. Ya, ke keluarga kita ajarkan perihal tauhid. Jangan sampai ada keluarga kita yang melakukan kesyirikan di depan mata kita lalu kita biarkan begitu saja. Atau teman-teman kita, teman-teman kantor kita, ya, kita tahu mereka memiliki keyakinan-keyakinan yang menyimpang, yang bertentangan dengan tauhid, maka kita ajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dijelaskan di sini dan ayatnya juga ada di dalam surat Yusuf 108. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Jadi berdakwah kepada tauhid, menyuruh orang-orang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus dasarnya apa? Ala basirah, yaitu ilmu, hujjah. Basirah bermakna hujjah, bermakna hujjah. Ketika kita belajar, maka kita sedang sebenarnya mengisi amunisi hujjah kita, sehingga penjelasan yang kita sampaikan kepada orang yang kita dakwahkan itu bisa mengena, ya. Berbeda maka ketika seseorang yang berilmu mendakwahkan manusia dan seseorang yang baru belajar mungkin, tapi dia tahu. Berbeda, walaupun objeknya orangnya sama, didakwahkan orangnya sama. Karena apa? Karena dari hujjahnya yang disampaikan juga berbeda. Tingkatan hujjah yang disampaikan itu berbeda. Makanya beda ketika Nabi SAW itu berdakwah kepada para sahabatnya dibandingkan para sahabat yang lain berdakwah kepada teman-temannya yang lain untuk masuk ke dalam Islam itu beda. Karena tingkatan hujjah Nabi itu paling tinggi. Hujjahnya ada di beliau semua. So para sahabat Nabi belajar kepada Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad itu langsung belajar kepada malaikat Jibril, dan malaikat Jibril itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala sebagai pengajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu berkaitan dengan doa ad-doa ila syahadati an la ilaha illallah.
mendakwahkan kaum muslimin atau keluarga kita atau siapapun itu untuk mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala atau mengamalkan syahadat yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan bab yang ke-6 tentang tafsir tauhid wa syahadatu an la ilaha illallah. Penjelasan dari tauhid dan juga kalimat syahadat an la ilaha illallah. Oke, ana mau ulang sedikit. Syahadat an la ilaha illallah itu kita sudah tahu lafaznya. Ana pernah bilang di dalam kalimat la ilaha illallah atau la ilaha illallah itu ada dua istilah. Pertama, la ilaha itu apa? Tidak mengakui itu namanya apa tuh? Menolak semua sembahan. Namanya adalah nafyun. Jadi menafikan semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Illallah, dan itu adalah isbat. Kita mengisbatkan ilah yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kita untuk menyembah kepadanya saja. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23 yang kita sudah bahas sebelumnya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah mewajibkan kalian agar kalian tidak menyembah, tidak beribadah, tidak berdoa, tidak sujud, tidak berharap dengan harapan yang itu khusus kepada ilah kalian, kepada Tuhan kalian, kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini di ayat yang pertama mungkin bisa dibacakan. Siapa? Mas Okta mungkin. Al-Isra ayat 57. Ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatan wa yakhafuna azab inna azab rabbika kana mahzura. Artinya Orang-orang yang mereka seru itu mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka, siapa di antara mereka yang berdekat kepada Allah dan mengharapkan rahmatnya dan menakut akan azabnya. Sesungguhnya azab Tuhanmu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Oke. Maksudnya apa ini? Ada yang mengerti maksudnya apa dalam ayat ini dan kenapa berkaitan dengan tauhid? Jadi maksud secara global ayat ini adalah, jadi orang-orang yang solih yang mereka sembah, yaitu orang-orang musyrik yang sembah, itu mereka juga beribadah kepada Allah. Orang-orang Nasrani mentuhankan Yesus atau Isa, sedangkan Isa itu beribadah kepada Allah. Kenapa kita beribadah kepada Isa alaihi salam? Dan orang-orang musyrik atau pada zaman Nabi Nuh ada namanya patung-patung yang itu merupakan simbolis dari orang-orang solih yang telah mati di antara mereka. Yaghutsa wa Ya'uqa wa Nasra ada dalam surat Nuh. Salah satu namanya adalah Yaghuts, habis itu Ya'uq sama Nasra. Oke. Ternyata kalau misalnya ada orang-orang musyrik yang menyembah para nabi, yang menyembah para orang soleh, dingin ya? Ini buat Jadi kalau ada orang-orang soleh yang disembah selain Allah, habis itu ada para nabi yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, lalu ana tanya, mereka para nabi dan orang-orang soleh menyembah siapa? Menyembah Allah. Lantas kenapa kita menyembah mereka? Ketika ada orang-orang
yang mereka selalu terkait hatinya dan bergantung hatinya kepada wali fulan yang sudah meninggal, lalu berdoa kepadanya supaya diberikan syafaat untuk dirinya, atau dihilangkan dia dari mara bahaya, atau dihilangkan dia dari malapetaka, penyakit dan lain sebagainya, maka sesungguhnya orang soleh tersebut juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Para nabi dan juga orang soleh, bahkan malaikat sendiri itu adalah makhluk Allah yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada alasan bagi manusia untuk menyembah mereka, Maka tidak ada alasan bagi orang-orang Nasrani untuk menyembah Nabi Isa. Kenapa? Nabi Isa beribadah kepada Allah. Dan di dalam ayat ini itu dijelaskan bahwasannya ibadah itu ada dua intisari. Apa? Sifat apa? Khauf, rasa takut kepada Allah, dan yang kedua ar-roja, berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah. Dan ini inti dalam peribadatan. Imma kita khauf sehingga kita giat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita takut terhadap azab Allah, karena kita takut terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa imma narju, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap balasan yang akan diberikan kepada kita di syurganya. Gitu. Jadi dalam beribadah sebenarnya ada dua hal. Imma khauf wa imma roja. Kalau nggak takut yaitu roja, yaitu berharap. Dan mereka para malaikat, dan mereka para nabi, dan mereka para orang-orang saleh, mereka juga takut kepada Allah dan juga mereka berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kenapa kamu gantungkan hatimu, rasa takutmu dan rasa harapmu kepada mereka? Karena mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kecuali dengan izin Allah, dan mereka tidak bisa memberikan mudarat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibadahilah Tuhan mereka, bukan diri mereka. Kalau ada kelebihan dalam diri mereka, itu namanya apa? Para nabi mukjizat. Kelebihan dalam wali Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Karomah. Ya, udah pernah dengar karomah? Itu kalau dalam keyakinan Ahlussunnah, karomah itu ada atau tidak? Ada. Ada atau enggak? Ada. Ya, pernah diceritakan bahwasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah itu pernah ditantang oleh orang-orang yang menentangnya dari kalangan sufi. Lalu beliau itu ditantang untuk, kalau nggak salah, ada api. Habis itu ditantang, manusia dikumpulkan, kalau misalnya siapa yang kuat untuk masuk ke dalam api tersebut, maka itu adalah wali Allah. Dan ternyata Ibnu Taimiyah rahimahullah diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa kekuatan tersebut. Dan ilmu tersebut itu tidak diambil, karomah itu tidak diambil dengan berbagai macam ritual. Kalau sekarang orang berebut-rebut berusaha untuk melakukan berbagai macam ritual supaya mendapatkan karomah. Padahal karomah dalam istilah mereka adalah pertolongan jin. Ya, puasa yang tidak disyariatkan, tidak makan atau makan hanya yang putih-putih saja atau gimana gitu ya. Dan ada ritual-ritual khusus jalan kaki dan sebagainya, maka sesungguhnya itu bukan karomah. Dan para ulama menyebutkan bahwasanya karomah terbesar itu bukanlah sakti. Apa? Takwa. Ya, karena salah satu sifat yang nampak dalam wali-wali Allah adalah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi sifat yang paling pertama sifat yang paling pertama yang paling nampak dalam wali-wali Allah itu bukan saktinya,
bukan mereka bisa berenang di lautan tanpa apapun alat bantu gitu, atau mereka bisa berjalan di atas air, atau mereka bisa terbang, atau mereka bisa ke Mekah dalam waktu sekejap mata, atau yang lain sebagainya. Bukan itu sebenarnya. Nah, itu bisa jadi itu tipu daya syaitan atau bantuan dari jin. Dan karomah itu datangnya itu bukan setiap saat ada di kita. Ketika Allah memberikan karomah kepada wali Allah, maka itu kondisional. Tidak seperti Nabi Musa diberikan mukjizat berupa asonya. Aso itu apa? Tongkatnya yang bisa berubah menjadi ular, yang bisa mengalahkan sihirnya para penyihir Fir'aun, atau membelah lautan dengan izin Allah dengan tongkatnya. Tongkatnya ada? Ada. Ya, tongkatnya ada. Tapi apakah bisa membelah lautan juga itu dengan dengan kehendak Nabi Musa semaunya? Tidak bisa. Tapi tongkat itu ada. Tapi karomah itu kondisional. Ya bisa jadi karomah diberikan kepada wali Allah, sedangkan wali Allah tersebut tidak mengetahui bahwasanya karomah itu akan diberikan kepada dirinya. Dan intinya kita meminta kepada Allah, kita dijadikan orang bertakwa, bukan supaya kita menjadi sakti. Karena seringnya sakti itu supaya dia nampak di hadapan manusia bahwasanya dia orang-orang spesial. Ini sakti, saya punya ini. Jadi dia lebih kebangga terhadap dirinya bahwasanya dirinya adalah orang-orang yang punya kelebihan, bukan menunjukkan rasa takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, udah nggak sholat lagi. Tingkatannya udah beda. Nah, kalau ada tingkatan secara sosial seperti itu, maksudnya ini kan dalam hal agama ya. Kamu tingkatannya masih ini. Kalau saya udah tingkatan ini. Ini yang menentukan siapa itu? Tingkatannya udah tinggi gitu. Ada namanya mursyid, pembimbing mereka. Oke, mursyid ini menentukan dengan apa? Dengan kitabullah, dengan Al-Quran, atau dengan hadis Nabi, atau menurut dirinya. Nah, ketika menurut dirinya, maka itu salah. Karena tingkatan yang seperti itu tidak layak sebenarnya, dan akan membuat manusia tertipu. Bahkan ada sebagian dari mereka yang sudah tidak perlu beribadah karena tingkatannya, makomnya sudah berbeda. Bahkan malaikat aja beribadah kepada Allah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan bahwasannya ma min maudhi arba'i asabi, tidak ada satu tempat di langit yang itu sekitar 4 jari kita, asabi 4 jari, kecuali ada malaikat yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sujud kepada Allah, dan malaikat jumlahnya banyak di langit, bukan bebas seperti itu aja, bukan, tapi mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita balik lagi ke dalam surat Al-Isra ini. Di sini dijelaskan bahwasannya al-wasilah ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Al-wasilah ini seringkali disalah maknakan wasilah ini. Ada wasilah itu adalah wasilah kita dengan Allah. Artinya ketika kita beribadah kepada Allah atau berdoa kepada Allah, kita harus nyari wasilah dulu. Gitu. Pernah dengar? Para wali. Jadi wasilah itu perantara, transit dulu gitu. Nah, wasilah itu maksudnya apa? Ma yataqarrabu bihi ilallah. Apa yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ma'na tawassala ilallah amila amalan yuqarribuhu ilaih. Jadi beramal dengan sebuah amalan yang mendekatkan dirinya kepada Allah, itu namanya wasilah, tawassul. Jadi tawassul yang disyariatkan apa? Kita mendekatkan diri kita kepada Allah dengan amalan sholih yang kita lakukan. Udah, itu aja. Ya. Sekarang istilah tawassul itu lebih ke makna
berdoa tapi dengan perantara. Berdoa dengan perantara seringnya atau kadang itu kepada yang dianggap wali dan sudah meninggal, dengan keyakinan yang batin, keyakinan bahwasannya wali ini dekat dengan Allah, wali ini langsung diijabah doanya kalau berdoa kepada Allah, dengan keyakinan batil yang lainnya, sehingga mereka bersemangat untuk berdoa dan datang kepada kuburan mereka. Tapi kita katakan tawassul yang disyariatkan, termasuk tawassul di dalam ayat ini al-wasilah, maksudnya apa? Dengan amal ibadah sendiri. Ada tawassul yang lain seperti Umar bin Khattab ketika di pemerintahannya beliau menjadi khalifah, terjadi masa panceklik, air hujan itu sulit. Maka beliau datang kepada pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abbas, lalu meminta doa kepadanya supaya Allah menurunkan hujan kepada kaum muslimin. Dan setelah Abbas itu berdoa kepada Allah, itu turun hujan sehingga manusia diberikan rezeki karena hujan tersebut. Tawassul, kita meminta doa kepada orang yang masih hidup, kita anggap dia orang yang bertakwa, rajin dalam beribadah, sholatnya tepat waktu, 5 waktu di masjid dan lain sebagainya, maka itu boleh. Atau kita bertawassul kepada orang tua kita, karena kita berharap doa orang tua kita itu lebih diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu boleh meminta doa, tapi dengan syarat masih hidup, dan dengan keyakinan juga bahwasannya bukan karena person tersebut itu diijabah, tapi karena Allah lah yang mengijabah doa tersebut. Atau bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan amal soleh kita. Contoh misalnya kita beribadah, kita berdoa kepada Allah, kita berharap tentunya supaya Allah mengijabah doa kita. Ada di depan mata kita atau beberapa hal yang sering menimpa kita dan kita ingin terlepas dari hal tersebut, ya. Habis itu kita berharap kepada Allah. Nah, salah satu caranya adalah yang disyariatkan tawassulnya bukan dengan menyebut orang solih, bukan yang sudah meninggal, tapi menyebut amal solih kita. Yang kita harap dengan amalan soleh tersebut itu bisa membantu kita atau membuat doa itu lebih diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya kita sering bersedekah setiap harinya dan orang lain tidak pernah tahu sedekah kita tersebut, dan kita selalu menyembunyikan dan tidak pernah mengekspos sedekah tersebut. Bahkan ketika kita sulit kita tetap bersedekah. Itu amalan tersendiri yang kita cukup, ini privasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita tertimpa sebuah musibah dan kita berdoa kepada Allah dan berharap, ya Allah, kalau sedekahku ini ikhlas karenamu, maka hilangkanlah musibah ini. Boleh? Maka boleh seperti itu. Jadi pertama, tidak semua tawassul itu haram, dan yang kedua, tawassul makna di dalam ayat ini apa? Beramal dengan amalan soleh yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini itu dijelaskan annallaha ta'ala yukhbiru anna haula'i alladhi yad'uuhum al-musyrikuuna min dunillah minal malaikati wal anbiya'i was salihin. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasannya mereka orang-orang musyrik yang mereka berdoa kepada para malaikat dan juga para nabi dan juga orang-orang soleh, ternyata mereka tersebut malaikat, para nabi dan orang-orang soleh yubadiruna ila talabil qurbati ilallah. Mereka itu bersemangat dan berlomba-lomba untuk meminta supaya mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka berharap rahmatnya atau kasih sayangnya, dan mereka takut terhadap adabnya. فَإِذَا كَانُوا كَذَلِكَ كَانُوا جُمْلَةً مِنَ الْعَبِيدِ. Kalau mereka melakukan demikian, tentu mereka
melakukan itu karena mereka adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa yud'auna ma'allahi ta'ala. Dan bagaimana mereka berdoa kepada mereka tersebut, maksudnya para nabi, para orang solih, dan juga para malaikat, ya, kaum musyrikun, orang-orang musyrik berdoa kepada mereka bersama mereka berdoa kepada Allah. Terkadang mereka berdoa kepada Allah, terkadang mereka berdoa kepada nabi-nabi mereka atau orang-orang soleh di antara mereka. Wahum mashghuluna bi anfusihim yad'unallah. Sedangkan mereka yang diminta untuk berdoa, ya, atau sebagai objek doa orang-orang soleh tersebut, mereka sibuk dengan diri mereka untuk berdoa kepada Allah, wa yatawassaluna ilaihi bi'ibadati, dan mereka bertawasul dengan amalan soleh mereka di dalam peribadatan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, jelas ya? Jelas? Alhamdulillah. Oke, jelas. Oke, ini ada faidahnya, ada yang bisa menyebutkan ayat ini? Faidahnya yang pertama, ini adalah bantahan bagi orang-orang yang berdoa atau menyembah para wali-wali Allah dan juga orang-orang solih ketika mereka tertimpa kemudorotan atau musibah atau malapetaka, atau mereka ingin sebuah manfaat itu datang kepadanya dengan mereka berdoa kepada orang-orang solih tersebut. Jadi dalil ini merupakan bantahan untuk mereka. Yang kedua, bayanu syiddati khaufil anbiya'i wassalihin. Menjelaskan ayat ini tentang betapa takutnya para nabi dan juga orang-orang solih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana roja mereka, berharap mereka itu begitu dahsyat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu dua faedahnya yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan di dalam Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid. Oke, dan ayat yang kedua itu dalam surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai ayat, kalau di buku 28 atau 27? 27. Boleh dibaca, Mas? 26 27. Boleh dibaca? Tadi Mas Okta udah. Siapa kira-kira? Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapak dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri atau ambil terhadap apa yang kau sembah. Tuhan yang menjadikan itu, karena sesungguhnya Dia akan memberi daya. Oke, barakallahu fiik. Ya, jadi di dalam ayat ini berkisah tentang seorang nabi namanya siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu sudah mendapatkan predikat tertinggi di sisi Allah. Apa? Khalilullah. Tidak ada yang mendapatkan predikat Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, kecuali dua nabi. Yang pertama Nabi Ibrahim, yang kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti diberikan kepada para nabi yang lain, apalagi para orang solih yang di bawahnya. Oke, salah satu kenapa Allah mencintai Nabi Ibrahim alaihissalam dan mengangkat derajatnya di antara manusia yang lain, karena Nabi Ibrahim itu sangat bertauhid dan sangat berharap manusia untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan juga kaumnya, sungguhnya berlepas diri. Saya berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Patung-patung yang kalian sembah, saya berlepas diri. Ini menunjukkan bahwasanya seorang mukmin itu harus berlepas
diri dan menunjukkan sikap berlepas dirinya kepada orang-orang musyrik atau terhadap peribadatan atau ilah-ilah yang mereka sembah. Jadi kita tidak boleh menampakkan sikap loyal kita kepada mereka ketika mereka beribadah kepada Tuhan-Tuhan selain Allah, Tuhan-Tuhan mereka. Ya, dengan ungkapan misalnya Selamat Natal, semoga Tuhan gini. Itu sikap barunya ada atau tidak? Tidak ada. Yang harusnya semua agama sama. Semua agama sama. Itu harus dia tuh. Terus nanti ada keterangan lain gini gitu. Yang intinya ya pemikirannya sudah terlalu bebas atau dikenal dengan liberal. Ya, jadi harus menampakkan ya kita tuh berlepas diri terhadap ya Tuhan-Tuhan mereka, penyembahan mereka. Dan kita tidak menampakkan sikap loyal kita ketika mereka menyembah Tuhan-Tuhan mereka. Dalam ayat ini bukan kita tidak boleh berteman dan bermuamalah dengan mereka, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kamu berbuat baik kepadanya dan juga berbuat adil, maka itu sebuah keharusan. Jadi Allah menyukai sifat kebaikan dan juga sifat keadilan kepada siapapun manusianya, baik manusianya kafir ataupun muslim. Tapi ketika mereka itu punya keyakinan yang salah, yang batil, atau mereka menampakkan ibadahnya di hadapan kita, maka kita berlepas diri terhadap mereka, bukan malah kita tolong mereka di dalam beribadah kepada Tuhan-Tuhan mereka. Ada tetangga kita yang misalnya beragama lain, lalu kita antarkan, mau kemana? Mau ke ini nih, ke gereja. Ya udah anterin nih. Nah, itu kita membantu dirinya dalam berbuat kesyirikan. Maka ini bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Sifat baro itu berlepas diri, artinya tidak ikut-ikutan. Oke. Illalladzi fatarani, kecuali Allah yang telah. Kalau di situ apa artinya illalladzi fatarani? Menciptakan aku. Fatarani itu dari kata fitrah. Ya, fitrah. Ya, maksud di situ illalladzi khalaqani. Kalau terjemah seperti itu, kecuali yang telah menciptakan aku. Maksudnya semua sesembahan selain Allah itu kita harus berlepas diri, dan kita hanya loyal dan menyembah dan khusyuk, dan kita tawadu atau kita merendahkan diri hanya kepada yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau misalnya Mas dan Abang tahu di sini bahwasannya Nabi Ibrahim itu dahulu tidak ada yang bertauhid kepada Allah, tidak ada yang menyembah kepada Allah kecuali Nabi Ibrahim saja pada zamannya. Kaumnya dan juga ayahnya semuanya menyembah tandingan asnam, yaitu patung-patung yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim sudah tidak diragukan lagi kekokohan dia dalam bertauhid, karena dia berani beda dengan yang lainnya. Dia berani dikucilkan, dia berani dihina, dia berani dibully, dan dia berani untuk diusir. Maka mendapatkan predikat khullah, yaitu khalilullah. Oke, ada 3 faedah di sini. Yang pertama, anna ma'na la ilaha illallah tauhidullah bi ikhlasil ibadalah wal bara'atu min ibadati kulli ma siwa. Makna la ilaha illallah yaitu mentauhidkan Allah dengan ikhlas di dalam beribadah kepadanya, dan juga berlepas diri terhadap peribadatan kepada selainnya. Itu harus ada. Ya, jadi kalau misalnya kita mengamalkan la ilaha illallah bukan hanya diucapkan saja, kita harus ada sifat baro kepada penyembahan selain Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, izharul bara'ati min dinil musyrikin. Jadi disyariatkan untuk menampakkan sifat berlepas diri terhadap agamanya orang-orang musyrik atau agama-agama kufur. Orang-orang musyrik contohnya siapa? Ya, Nasrani, Yahudi, karena mereka beribadah kepada Allah juga, namun beribadah kepada selain Allah juga. Tapi yang benar-benar kufur, contohnya apa? Buddha, Hindu, dan agama ternyata banyak, Mas. Itu yang hanya diakui dan terkenal ya. Ada lagi agama apa? Itu yang pernah viral tuh, yang Menteri Agama sempat mengucapkan selamat gitu. Ada agama gitu ya. Ternyata agama itu banyak dan ada pengikutnya juga ada ternyata. Dan pengikutnya bukan 1-2 ribuan atau bahkan puluhan ribu, ternyata ada. Jadi kita harus berlepas diri ya kepada mereka. Oke, yang ketiga, masyru'iyyatut tabarru min a'da'illah walau kanu aqrabun nas. Disyariatkan untuk berlepas diri dari musuh-musuh Allah walaupun mereka adalah orang yang paling dekat dengan kita. Maksudnya mungkin orang tua kita, mungkin paman kita, mungkin kakek kita, mungkin saudara kita. Tapi ketika mereka itu adalah seorang musyrik atau ketika itu mereka sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita diwajibkan untuk berlepas diri terhadap perilaku mereka. Sebagaimana Nabi Ibrahim berlepas diri terhadap ayahnya sendiri, gitu. Ayahnya sendiri, padahal ayahnya adalah orang yang paling dekat dengan dirinya. Ini berat ya. Walau kanu aqrabun nas, walaupun mereka adalah orang yang paling dekat dengan kita, tapi harus berlepas diri. Oke, berlepas diri apakah harus pisah rumah ketika ada ayahnya musyrik tapi anaknya sudah mu'allaf misalnya, sudah Islam? Harus pisah rumah? Tidak, gitu. Tapi ketika diajak untuk murtad kembali, ketika diajak untuk pergi ke gereja juga, tapi pergi ke masjid juga, dicampurkan gitu, kita tidak mau. Walaupun nanti akhirnya kita diusir. Diusir. Ya. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala ketika menyuruh seseorang itu berbakti kepada orang tuanya, maka ketika orang tuanya itu menyuruh mereka untuk berbuat syirik, tapi di samping itu dia harus berbakti kepada orang tuanya. Maka Nabi Ibrahim tetap berbakti kepada ayahnya. Bahkan sampai ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ketika ayahnya wafat, Nabi Ibrahim beristighfar untuk ayahnya. Karena apa? Karena sifat kasih sayangnya kepada ayahnya. Tapi ditegur, kenapa? Tidak layak bagi seorang mukmin untuk beristighfar kepada orang musyrik padahal dia telah jelas wafat dalam keadaan musyrik. Jadi harus ada, tetap ya, harus ada terhadap orang tua walaupun ternyata orang tuanya bermaksiat atau walaupun ternyata orang tuanya adalah orang musyrik. Oke. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 31, boleh dibacakan? Ya, ittakhazu ya, siapa nih? Siap-siap dulu nih. Nih, Mas Imam siap-siap ya. Subhanahu
At-Taubah 31. Syukron. Di dalam hadis ketika Nabi SAW itu membacakan ayat ini kepada Adi bin Hatim At-Tai. Adi bin Hatim At-Tai. Maka Adi itu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, lasna na'buduhum." Kami tidak menyembah mereka. Maksudnya menyembah pendeta-pendeta atau ulama-ulama kami. Maka Rasulullah SAW meluruskan pemahamannya. Alaysa yuhallawna ma harramallah fatuhallawna. Bukankah ketika mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah sehingga kalian menghalalkannya juga, padahal itu jelas haram? Wa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimunah. Bukankah ketika mereka mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah, kalian juga ikut mengharamkan hal itu juga? Qala bala. Ya, kita melakukan demikian. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bersabda, fatilka ibadatuhum, itulah ibadah mereka. Jadi maksudnya ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Maksudnya bukan orang-orang Nasrani atau orang-orang musyrik itu menyembah langsung ulama mereka, enggak. Mereka tidak bersujud kepada mereka. Tapi apa? Dalam hal pensyariatan. Yang ini halal sudah jelas, tapi rahibnya atau pendetanya mengatakan ini haram, maka mereka iya saja. Fanatik buta terhadap rahib mereka atau ulama-ulama mereka. Dan itu adalah perbuatan syirik. Baik menghalalkan apa yang telah diharamkan Allah, atau mengharamkan apa yang telah dihalalkan Allah, atau menghalalkan apa yang telah diharamkan Allah, atau mengharamkan apa yang telah dihalalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua-duanya yang gak boleh. Kita harus mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah, dan kita harus menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ada orang yang ditokohkan berkata bahwasannya zina itu boleh, lalu kita mengetahui secara jelas dampak dari zina, dan kita mengetahui ayatnya dengan jelas itu dinyatakan bahwasannya tidak boleh berzina, dan sudah maklum kaum muslimin itu zina itu tidak boleh. Lalu kita, kan dia profesor, iya zina boleh loh, zina boleh. Maka itu ada perbuatan syirik, ya, karena kita menghalalkan apa yang telah jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam masalah ini bukan dalam masalah fikih, ya, karena ada ikhtilaf ulama di dalamnya. Misal dalam masalah fikih, apakah baca bismillah di dalam wudu itu diwajibkan atau hanya sunnah? Di dalam mazhab Syafi'i itu sunnah. Dalam mazhab yang lain, kalau nggak salah dalam mazhab Hambali itu wajib. Maka apakah mereka, kalau kita ngikutin Syafi'i sunnah, kita menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, kan wajib? Tidak. Karena mereka para ulama itu berdalil dengan dalil yang sahih, yang menurut mereka itu sahih, dan pandangan mereka atau istidlal mereka terhadap dalil-dalil tersebut dan kesimpulan hukumnya seperti itu. Tapi beda terhadap ulama-ulama pendeta-pendeta tersebut karena hawa nafsunya. Sampai ada ya rektor yang berkata bahwasannya daging babi halal, padahal telah jelas walahmul khinzir, dalam surat Al-Baqarah itu diharamkan daging babi. Ya, ada yang menghalalkan daging babi, kalau untuk ini nggak apa-apa. Daging babi kalau ini obat-obatan nggak apa-apa dan sebagainya. Maka itu menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi haramnya apa? Haramnya fanatik buta kepada seseorang. Kita hanya boleh mengikuti semua perkataan dan semua perbuatan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Tapi kalau kita mengatakan bahwasannya fulan merupakan guru terbaik dan gak mungkin salah, maka ini bisa terjerumus kepada
syirikan. Karena semua perkataannya seakan itu wahyu. Dan apa yang diharamkan oleh dirinya itulah yang telah diharamkan oleh Allah. Dan apa yang telah dihalalkan oleh dirinya itu telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu. Padahal tidak semua. Tidak ada ulama di dunia ini, bahkan sampai ulama-ulama terdahulu, kecuali dia punya salah. Makanya ketika kita ujian, contoh anak ujian, pasti nilainya nggak ada yang 100. Ada yang nggak 100. Ya 100 hanya beberapa orang saja. Artinya dalam ujian pun yang ada kertasnya itu ada salahnya. Lalu bagaimana para ulama itu semua perkataannya, semua sikapnya itu benar. Ya, itu benar. Oke. Dan ini kita harus insaf kepada ulama-ulama kita. Pertama, ketika mereka bersalah dengan dasar ilmu. Artinya mereka sudah belajar. Tentu kalau ada salah pemahaman, yaitu sifat manusia. Karena belajar nggak ada habisnya. Terkadang masih ada kholalnya 1, 2. Yang kholal itu cacatnya 1, 2. Habis itu yang kedua, kita meyakini bahwasannya ketika mereka bersalah maka tidak kita ikuti. Tapi terkadang masalah salah benar itu subjektif. Ini benar menurut saya, ini salah menurut saya. Walaupun dalilnya semuanya sama, gitu. Dalilnya semua sama. Maka ada ulama sering berbeda pendapat. Ini boleh atau tidak. Ini boleh atau tidak. Ini boleh atau tidak. Kalau baca Bidayatul Mujtahid, kitab di situ ada perbandingan mazhab. Itu setiap masalah, ratusan permasalahan itu pasti ada perbedaan pendapat. Ya, itu tidak masalah, ya tidak masalah. Tapi kalau telah datang kepada kita, oh ini yang sahih, maka kita ikuti. Dan kita sebenarnya apa? Kita muqallid namanya. Muqallid. Apa itu muqallid? Orang yang mengikuti pendapat para ulama. Kita memahami dalil langsung itu tidak bisa. Contoh kita harus mengamalkan Al-Quran dan hadis yang sahih. Habis itu dia memahami Al-Quran dan juga hadis Nabi sesuai dengan pemahamannya sendiri. Dan ulama demikian itu salah dan tidak boleh diikuti. Sedangkan dia meyakini bahwasannya pendapat dia yang benar seperti ini. Dia seakan-akan menuduh ulama tersebut tidak mempunyai dalil, sedangkan dia mempunyai dalil. Terkadang dalam fatwa ulama itu tidak sebutkan dalilnya. Kenapa? Ulama itu menjawab pertanyaan, ribuan pertanyaan, ratusan ribu pertanyaan. Jadi cukup memakan waktu kalau dia membuat jawaban itu begitu panjang. Dan terkadang seorang yang bertanya sudah tahu sosok ulama tersebut. Ini kokoh dalam ilmu, gitu. Jadi nggak perlu disebutkan dalilnya dan tinggal mengikuti saja untuk memahami, untuk gampang. Daripada dia ngeliat dalil nggak paham juga, udah ngeliat penjelasannya, gitu. Ya. Oke. Nah, jadi tidak boleh kita mengikuti ulama-ulama atau bahkan orang-orang salih di antara kita di dalam pensyariatan, yaitu halal dan juga haram, ya, juga haram. Oke, mungkin sampai situ aja. Ada pertanyaan mengenai berarti 1, 2, 3 ini ya, 3 surat di sini ya. Surat Al-Isra, surat Az-Zukhruf sama surat At-Taubah. Ya. Terutama kayaknya masalah ketiga tuh, yang pengharaman dan penghalalan. Kayaknya perlu diperinci. Kita dalam hati menolak, kita menolong orang kafir tadi lah. Dia mau mana gereja? Kadang saya ini tukang ojek. Saya tahu ya, ngapain saya mau membantu gabungan gitu. Tapi saya kan cari makan gitu. Bagaimana itu? Pertama, dia ya tukang ojek ya, jelas ya tukang ojek. Dia sebenarnya dia lebih tidak membantu niatannya supaya dapat duitnya, maisyahnya. Pertama itu tetap haram kalau dia tahu. Kalau dia tahu tetap haram. Kalau dia nggak tahu, ternyata kok kesini ternyata, ya maka ya dalam keadaan tidak mengetahuinya. Tahu lah, karena alhamdulillah itu udah rapi. Kalau nyatanya juga dari minggu udah rapi.
dia kasih pula rupanya ongkosnya lebih gede. Tukang ojek tadi lah, gue cari duit. Nah itu katanya Pertama tetap haram. haram ya. Tetap haram. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya, kita diperintahkan untuk ta'awun, saling bekerjasama dan membantu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kita bekerjasama untuk berbuat dosa atau permusuhan. Maka di tadi kan kalau ojek tadi kan dia bisa menghindar lah, bisa menolak, pokoknya dia nggak tertekan. Kalau seorang supir dia di atas perintah bos nggak bisa nolak. supir. Nah, Luar man. bawa ini saya umpamanya bawa orang Kristen ini, dia jarang. Kristennya ada jarang juga. Ya jalan salib lah segala macam, gua itu udah varian. Kita ini nolaknya, mengurutu aja tadi. Tapi karena kita tertekan sama bos harus bawa, bagaimana? Kalau supir umum, kalau supir umum misalnya kayak di busway, itu kan kita nggak bisa menentukan. Itu insya Allah tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya supir khusus, itu pribadi ya, karena supir umum. Tapi kalau supir khusus bagi orang Kristen ya, pasti ada jatah setiap pekannya kita harus nganterin gitu ya. Allahu alam, anak nggak tahu hukumnya seperti apa. Saya pernah di pariwisata pernah begitu. Kita gondok aja dokter kan, tapi kita seharusnya kalau kita nggak bawa kita diambil batangan, nggak boleh kerja. Iya. Memang kita harus bekerja. Bawa itu, bawa orang gereja itu. Wah, dulu. Emang kalau kita bekerja dengan orang lain, kita harus siap dengan aturan-aturan yang mungkin bertentangan dengan syariat. Tapi untuk Anda sendiri, hukumnya Anda tidak mengetahuinya. Cari rezeki yang halal aja mana? Alhamdulillah sekarang ini udah bebas. Sama kita. Itu sama kasusnya kayak di kantor tempat kerja. Jadi setiap hari aku Mau cari teman aja kan sekarang. Butuh dipancing juga. jadi setiap hari Jumat Ustaz, Nah, di tempat kerja tuh ada kumpulan orang-orang Nasrani yang ngadain apa ya, kantor ya istilahnya, Bagian. bagian di belakang hari Jumat. dan mereka itu suka booking ruang meeting gitu. Dan pasti mereka suka minta bantuan kita dan orang-orang lain itu buat nyiapin sistem, nyiapin rekor dan segala macam. Itu sama berarti hukumnya. Sebenarnya kalau kita bisa menghindar dengan bahasa yang baik mungkin, dan mereka udah tahu identitas kita nih Muslim taat gitu ya, nggak membantu mereka dalam hal yang seperti itu. Kalau bisa ya lakukan. Kalau nggak bisa ya lakukan semampunya. Lama ngopi aja. Tapi harus bikin strategi. Ada ini nanti ya. Berapa lama lagi? Lama cuma selama ini sih belum minta bantuan ke kita atau ke yang lain. Ya, intinya orang-orang. Ya itu pertama pekerjaan tetap halal karena masalah IT ya, pekerjaan tetap halal. Ya jadi ada satu dua yang mungkin membuat kita ragu. Ya, kita lakukan supaya ya kalau bisa jauhi semampunya. Ya, supir juga tetap halal. Supir nggak ada yang mengatakan. Iya. Saya mau buat lagi nasi itu. Bikin Jadi saya itu jam 2 tuh, jam 2 jam sampai jam 4. Harus Kita sholat Jumat udah gitu. bikin acara nantinya juga. Harus bikin meeting jam 2 biar ada bentrok gitu. Ya, tapi dalam keyakinan kita harus ada sifat benci terhadap apa yang mereka lakukan. Walaupun teman-teman kerja kita juga, nah nggak apa-apa dalam masalah hal lain kita saling membantu. Habis itu saling kerjasama, karena itu ya untuk kebaikan kantor ya, kebaikan bersama. Tapi untuk dalam masalah ibadah, dan terkadang itu harus nyatu juga, dengan teman-teman kita gitu ya. Apalagi di kantor, kayak itu kan kantor kayak rumah kedua bagi kita sebenarnya. Ya maka ya kalau bisa kita jauhi maka kita jauhi. Ada lagi? Selain tadi apa porsi Pak? Wasilah. Ini Pak ini kan
lebih ampuh. Mungkin tahu doanya apa, saya nggak hafal doanya. Itu bisa aja bukan nih. Dibacain doa. Iya, kan udah dapat manfaatnya dibacain doa. Terus dia harus dapat manfaatnya apa? Bayar gitu. Bayar. Seikhlasnya. Karena kenal. Amplopan. Ya langsung ujung-ujungnya ada amplop siapa? Pertama kalau kita meyakini bahwasannya doanya itu lebih ijabah dibandingkan doa kita kepada Allah, maka itu keyakinan yang salah. Karena kita pertama tidak percaya terhadap diri kita. Karena Allah ketika seorang muslim itu berdoa ketika dalam kesulitan atau ketika mungkin dalam media di situ air ya. Air itu bisa dijadikan wadah untuk ruqyah. Maksudnya ruqyah itu kita membacakan ayat atau kita membacakan bahkan sampai kata-kata yang bermanfaat yang tidak mengandung kesyirikan, maka insya Allah air itu akan bisa memberikan manfaat kepada diri kita atau tubuh kita. Tapi ketika kita menggantungkan kepada orang lain, maka hendaknya tidak kita lakukan. Tapi sebenarnya itu kan dalam ruang lingkup kita meminta ruqyah supaya kita diruqyah oleh orang lain. Kan udah dibahas tuh yang 70.000 manusia golongan 70.000 manusia yang masuk surga tanpa hisab. Hukum meminta ruqyah itu seperti apa? Dia kena hisab. Hah? Minta ruqyah itu kalau bisa berdoa. Oke, pertama hukumnya itu ada yang bilang makruh. Kalau ruqyah diri sendiri, kita membacakan contohnya dengan media air atau kita langsung membacakan saja pada diri kita, maka itu adalah sebuah yang disyariatkan, bahkan termasuk sebuah anjuran. Tapi ketika kita meminta kepada orang lain, maka disebutkan oleh Syekh bin Baz dan juga yang lainnya, maka tidak mengapa. Karena Nabi juga Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meminta ruqyah kepada Aisyah, Padahal Nabi SAW doanya paling ijabah. Kenapa minta ruqyah kepada Aisyah? Ya karena ada sesuatu hal. Itu minta ruqyah itu ketika apa? Ketika sakitnya itu bertambah parah di akhir-akhir hayat beliau. Ya. Jadi meminta ruqyah itu sebenarnya tidak mengapa, meminta untuk diruqyah. Ya apalagi ya kita bacaan Quran kita, habis itu bacaan doa kita itu belum fasih, panjang pendeknya takutnya ada yang salah atau makharijul hurufnya itu belum benar dan sebagainya, maka tidak mengapa. Tapi kalau kita menggantungkan kepada orang tersebut ini pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak. Ya, apalagi ketika baca bacaan dengan bacaan tertentu ditaruh airnya. Habis itu nih siapa yang mau? Pasti dia ngasih itu pasti dia udah menganggap doanya lebih hebat. Udah pasti itu otomatis. Kalau nggak mau dia minta tolong. Jadi kasih berkat aja, jangan apa. meminta ruqyah kalau kita bisa diri sendiri maka kita lakukan. Kalau kita meminta kepada orang tidak mengapa. Tapi kalau ada keyakinan doa kita lebih hebat, doa orang lain lebih hebat, jangan. Nah ini ada keyakinan tertentu ini yang spesial, maka hendaknya tidak kita. Itu tipis banget apanya ya, jaraknya tipis. bisa sama, bisa membawa orang. Jadi orang yang tanpa hisab tadi yang minta ruqyah boleh dong. Sedangkan dia bilang yang minta ruqyah itu dia orang yang tidak pernah minta ruqyah dia masuk surga tanpa hisab. Nah, yang minta ruqyah udah nggak dapat jatah itu. Insya Allah tetap dapat. Ketika mereka menggantungkan hati mereka hanya kepada Allah, bukan kepada ruqyah tersebut. Ya, jadi kalau toh kita meminta, misalnya kita lagi sakit dan mungkin juga kita sangat lemas, habis itu tolong dong dek, istri kita, ini air minum tolong didoain atau dibacakan ayat Quran supaya abang bisa mengambil manfaat darinya gitu. Habis itu dibacakan, maka itu tidak mengapa selama hati kita bergantung kepada Allah, tidak meyakini bahwasannya doa dari istri kita itu lebih diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih sakti gitu ya. Ya tidak mengapa. Dan juga di dalam hadis tersebut
yang menceritakan 70.000 orang tersebut masuk surga tanpa hisab, ada yang pengobatan kai. Kita sudah menjelaskan bahwasannya pengobatan kai itu hukumnya sebagian ulama mengatakan makruh, sebagian lagi mengatakan boleh. Seperti Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan boleh, karena sebagian para sahabat Nabi itu pernah mengobati dengan pengobatan kai, besi panas dipanaskan ketika para sahabat yang lainnya terluka, dan itu merupakan pengobatan tradisional. Tapi di dalam pengobatan kai tersebut ada naun minat ta'adzib, jadi ada bagian dari sebenarnya menyiksa diri karena berat itu. Nah, itu yang sebenarnya dilarang, ya dilarang seperti itu. Tapi untuk asalnya, hukum asalnya tidak mengapa. Kalau sekarang ada pengobatan kai, itu kalau nggak salah pengobatan kalau di Google tuh dari Cina gitu. Sekarang udah berkembang, bukan dengan besi dipanaskan ya, bukan. Ya, tapi ya kurang lebih metodenya seperti itu. Dan itu boleh saja selama kita menggantungkan diri kita hanya kepada Allah. Kan takutnya seperti ini, ketika orang tahu yang instan, contoh kai itu dia rasa sakitnya di awal, habis itu udah enak setelahnya. Dia sangat bergantung kepada harus ini. Udah. Gitu. Jadi bergantung kepada pengobatan tersebut, tidak bergantung kepada Allah, dan sifat tawakalnya hilang. Maka kita bisa kiaskan orang-orang juga, termasuk orang-orang yang dia sangat bergantung kepada dokter, bergantung kepada obat dokter. Ini dia sangat bergantung gitu. Seakan-akan kesembuhan itu ya bukan datang dari Allah asalnya gitu. Seakan-akan dokternya, obatnya, operasinya, rumah sakitnya itu yang menentukan kesembuhannya. Maka itu yang dilarang. Hati kita bergantung kepada siapa. Itu Mas ya, jadi keyakinan yang lebih sakti atau lebih manjur itu kalau bisa jangan sampai ada. Tapi kalau meminta ruqyah sendiri, kalau kita bisa melakukannya sendiri, maka kita lakukan. Toh kalau kita membutuhkan maka tidak mengapa. Tapi kalau sampai yang dibayar, yang ada tarif-tarifnya, ya yang kayak gitu ya, yang ada bayaran tertentu, 1 gelas berapa, 2 gelas berapa, jangan. Sehari terkabur. Iya, jangan terkabur 75. Orang-orang sekarang, saya anak yatim, sekali doa 50.000, kelebihan anak yatim, doanya kan dijabah. Saya orang terjadi ini. Itu biasa dalam anak yatim. Oke, mungkin cukup. Semoga bermanfaat apa yang kita